Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semester 2 untuk kelas 12 kita mulai pelajaran pendidikan akhlak dan budi pekerti dari bab 7, yaitu dengan materi indahnya membangun mahligai rumah tangga. Indahnya membangun mahligai rumah tangga atau pernikahan. Di sini ada bagan dari pernikahan. Pokok pembahasannya terdiri atas hak dan kewajiban suami dan istri, pernikahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia, hikmah pernikahan dalam Islam, ketentuan pernikahan dalam Islam, sehingga timbul sikap dan perilaku saling menasihati. Pengertian pernikahan secara bahasa, arti nikah berarti mengumpulkan, menggabungkan atau menjodohkan. Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi. Sedangkan menurut syariah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Tujuan pernikahan, seorang yang akan menikah harus memiliki tujuan positif dan mulia untuk membina keluarga sakinah dalam rumah tangga. Di antaranya sebagai berikut. Tujuan pernikahan yaitu untuk memenuhi tuntutan naluri manusia, yaitu kebutuhan biologis, untuk mendapatkan ketenangan hidup, untuk membentengi akhlak, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah, dan untuk mendapatkan keturunan yang saleh, untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Itu tujuan daripada pernikahan. Di sini ada tabel orang yang tidak boleh dinikahi atau disebut dengan mahram. Mahram itu adalah orang yang tidak boleh dinikahi. Ada 4 jalur. Yang pertama jalur keturunan. Contohnya orang yang tidak boleh dinikahi yaitu ibu, rangkuman. Nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Para ahli fikih sependapat bahwa hukum pernikahan tidak sama antara orang mukallaf, artinya orang yang dewasa. Dilihat dari kesiapan ekonomi, fisik, mental, ataupun akhlak. Jadi hukum pernikahan itu tidak wajib semua gitu, enggak kayak sholat. Sholat hukumnya fardu ain semua bagi orang muslim yang mukallaf, yang dewasa. Untuk pernikahan itu tidak kayak gitu. Walaupun sudah dewasa tapi belum siap ekonomi mungkin. Tapi alangkah lebih baiknya ketika seorang laki-laki dewasa atau perempuan yang sudah baligh, yang sudah cukup umur, alangkah baiknya untuk secepatnya menikah, ya, apalagi perempuan. Takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi sudah pacaran begitu ya. Al-Quran telah menjelaskan tentang orang-orang yang tidak boleh dinikahi tadi. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 24. Jumhur ulama sebagaimana mazhab Syafi'i mengemukakan bahwa rukun nikah itu ada 5. Rukun itu apa sih? Komposisi atau step yang harus ada. Pertama, calon suami, calon istri, wali. Wali itu dari istri, bapaknya kah, pamannya kah, atau diwakili oleh pihak KUA. Ada wali, ada 2 orang saksi, dan sigot, yaitu ijab kabul. Saya terima nikahnya, gitu. Saya nikahkan kamu, itu ijab. Saya nikahkan kamu.
dengan putri saya yang bernama Ningrum ibarat. Kabulnya saya terima. Nikahnya putri bapak yang bernama Anu dengan mas kawin 1 buah beca ibarat. Dibayar tunai. Ada saksi mengatakan sah. Ada wali, maka pernikahan sah. Suami, istri, wali, 2 orang saksi, sikat ijab kabul. Jadi 5. Mas kawin tidak ada ya. Jangan terlalu memberatkan mas kawin itu. Sebaik-baik wanita itu adalah yang meringankan mas kawinnya. Tidak banyak nuntut. Itu dalam Islam kayak gitu. Murah maharnya, banyak anaknya, bagus akhlaknya, itu wanita yang bagus ya. Di antara pernikahan yang tidak sah dan dilarang oleh Rasul adalah pernikahan mut'ah, kawin kontrak. Kawin kontrak dalam jangka 1 bulan itu sangat diharamkan, tidak boleh. Pernikahan syigar, pernikahan muhalil, kontrak. Pernikahan yang ihram, berarti orang yang sedang ihram, yang sedang melaksanakan ibadah haji tidak boleh melaksanakan pernikahan. Pernikahan dalam masa iddah, yaitu perempuan yang ketika bercerai harus menunggu iddah 40 hari, tidak boleh langsung menikah. Cerai langsung menikah, nggak boleh, tunggu iddah dulu. Kalau dalam masa 40 hari itu dia hamil, ternyata ada cabang bayi yang dalam perutnya, berarti proses perceraiannya tidak boleh dilanjutkan, menunggu nanti anaknya lahir. Ya, jangan seorang wanita itu lagi mengandung 4 bulan terus diceraikan oleh suaminya, bercerai. Gak boleh, itu harus dalam masa iddah. Masa iddahnya itu sampai keluar si jabang bayinya, ya kan? Haram bagi wanita menikah dalam posisi sedang hamil. Bahkan untuk wanita yang hamil di luar nikah, syariat Islam menuntut begini caranya. Ketika ada seorang perempuan hamil di luar nikah, belum menikah tapi udah hamil, maka ajaran Islam yang benar adalah menunggu si cabang bayi itu lahir. Loh, nanti gimana dong, malu nggak ada bapaknya? Bapak yang menghamili si perempuan itu ya tetap nanti akan. Pernikahan tanpa wali artinya kawin lari, nggak boleh, haram. Pernikahan dengan wanita kafir, bukan non muslim gitu, itu nggak boleh juga. Menikahi mahram kayak tadi disebutkan yang tidak boleh dinikahi itu, kayak bapak, ibu, kakek, nenek, bibi, paman, ponakan, dan lain sebagainya. Pernikahan melahirkan kewajiban atas masing-masing pihak, suami dan istri. Kewajiban tersebut meliputi kewajiban timbal balik antara suami dan istri, seperti hubungan seksual di antara mereka, kewajiban suami terhadap istri seperti mahar, menafkahi, kewajiban istri terhadap suami seperti taat dan menuruti suami. Soal yang pertama, jelaskan pengertian nikah menurut Islam. Tadi ada nikah menurut Islam itu, ini dia. Pernikahan adalah menurut Islam, sedangkan menurut Islam syariah, sedangkan menurut syariah nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan. Nomor 2, sebutkan tujuan nikah. Tujuan nikah tadi ada untuk memenuhi tuntutan naluri, zina, untuk meningkatkan ibadah, saling menasihati, untuk mendapatkan keturunan yang soleh. Oke, di sini ada soal. Nanti kasih soal 5 soal saja, dan lihat soal tersebut ada di link deskripsi video ini. Tolong kerjakan dan jangan lupa memberi komentar
nama dan kelas. Jangan lupa memberi komentar nama dan kelas untuk nilai kehadiran. Dan untuk nilai pengetahuan, silakan isi link soal di deskripsi video ini. Oke, soalnya di sini, soalnya ini cuman kasih 5 soal aja dan tolong kerjakan. Oke, cukup sekian dari Bapak, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.